Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Nawangsari. Saya berasal dari Desa Payaman, Kecamatan Salokuro, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Saat ini saya menjadi salah satu guru di SMA Muhammadiyah 6 Karangasem Paciran Lamongan yang mengampu mata pelajaran ekonomi. Tujuan pembuatan media pembelajaran e-modul interaktif yang pertama adalah untuk memudahkan guru saat mempersiapkan materi agar materi yang disusun itu lebih fokus dan efisien, serta proses pembelajaran itu dapat terlaksana dengan efektif dan sistematis. Kemudian yang kedua, tujuan pembuatan media ini adalah membantu peserta didik mengatasi kesulitan dalam pemahaman konsep akuntansi. Kemudian yang ketiga, menyiapkan fasilitas pembelajaran dalam bentuk media pembelajaran. Kemudian yang keempat, mewujudkan motivasi peserta didik dan mempermudah peserta didik saat menerima dan mengikuti materi pembelajaran. Kemudian yang terakhir, tujuan pembuatan media e-modul interaktif ini adalah untuk memudahkan peserta didik dalam memahami materi dan interaktif saat pembelajaran. Selanjutnya adalah proses pengembangan media e-modul interaktif. Yang pertama, proses ini diawali dengan tahap praproduksi. Hal pertama yang dilakukan adalah merancang isi materi dari e-modul interaktif yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Pada tahap ini disusun terkait gambaran awal media yang akan dikembangkan dan konten apa saja yang akan ditampilkan pada e-modul interaktif. Kemudian yang kedua, selanjutnya adalah tahap perencanaan storyboard. Pada tahap ini dibuat storyboard berupa desain produk e-modul interaktif secara keseluruhan dalam aplikasi Canva. Pada tahap ini dibuat rancangan komponen apa saja yang ada pada fitur-fitur yang tersedia dalam e-modul interaktif. Selain itu juga pada tahap ini dibuat juga desain untuk setiap icon fitur yang akan digunakan pada e-modul interaktif. Kemudian selanjutnya setelah itu masuk ke dalam tahap pengumpulan konten produk. Pada tahap ini dikumpulkan berbagai komponen produk yang akan ditampilkan pada e-modul interaktif dalam aplikasi Canva seperti cover, peta konsep, elemen, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, gambar dan video pembelajaran, latihan soal, games interaktif, serta profil pengembang. Pada tahap ini juga disusun dan disiapkan terkait animasi, desain template halaman, icon fitur, dan lainnya pada aplikasi Canva. Kemudian selanjutnya adalah realisasi dari rancangan produk yang telah dibuat pada tahap sebelumnya, dan produk dibuat sesuai dengan rancangan yang telah dibuat sebelumnya dan sudah di-download dari aplikasi Canva menjadi file PDF e-modul interaktif. Nah, untuk yang terakhir adalah selanjutnya kita buka website Haizin Flipbook. Nah, di situ masuk di beranda Haizin Flipbook, dan file PDF e-modul interaktif ini siap untuk di-convert menjadi flipbook. Nah, setelah di-convert menjadi flipbook, kemudian e-modul interaktif ini bisa langsung diselipkan link antar lembar pada halaman daftar isi dan pada tombol panah kuning di setiap halaman awal bab. Jadi pada setiap halaman awal bab itu nanti akan ada yang namanya tombol panah kuning. Nah, itu nanti akan diarahkan pengguna ke halaman daftar isi, karena daftar isi itu berisi beberapa icon fitur untuk menuju pada setiap halaman yang ingin dituju oleh pengguna, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu bisa langsung dimasukkan video pembelajaran, link Google Form yang berisi latihan soal pilihan ganda, dan link games interaktif pada setiap pembelajaran mulai dari pembelajaran 1 sampai pada pembelajaran nomor 5. Nah, setelah itu selanjutnya pada halaman evaluasi bisa ditambah nomor WhatsApp guru. Nomor WhatsApp guru, kebetulan ini adalah e-modul interaktif ekonomi. Pada fitur tombol WhatsApp ini nantinya akan langsung menuju ke room chat guru yang dituju, seperti itu. Nah, setelah kita menulis nomor WhatsApp kita di tombol WhatsApp, kemudian setelahnya semuanya selesai, maka e-modul interaktif itu siap untuk dipublish dan dibagikan kepada peserta didik untuk digunakan pada proses pembelajaran. Setelah e-modul interaktif ini dipublish, kemudian cara kita untuk menyebarluaskan media pembelajaran ini adalah dengan menyalin link yang ada di website
Hijin Flipbook. Nah, di situ nanti ada yang namanya publish, kemudian share. Nah, kemudian ketika kita sudah menemukan tombol share, kita cari link copy. Jadi kita mengcopy link dari website Hijin Flipbook itu, kemudian kita bisa langsung paste ke WhatsApp. Jadi bisa langsung diakses oleh pengguna atau peserta didik, seperti itu. Cara penggunaan media e-modul interaktif. Pertama, kita buka halaman cover depan menuju halaman daftar isi. Kemudian pada halaman daftar isi, semua fitur yang tertera dapat diklik secara bebas oleh pengguna media mulai dari fitur kata pengantar sampai pada fitur profil pengembang. Contoh, kita klik fitur peta konsep. Setelah masuk pada halaman peta konsep, di atas pojok kiri halaman ada tombol panah warna kuning. Di situ berfungsi untuk kembali ke halaman daftar isi, dan ini berlaku pada semua kepala halaman atau halaman awal topik dalam e-modul interaktif. Kemudian selanjutnya kita kembali ke daftar isi dan coba kita klik pada fitur pembelajaran 1. Setelah sampai pada halaman pembelajaran 1, akan ada sajian judul materi pembelajaran 1, uraian materi, rangkuman, video pembelajaran, tugas uraian, latihan soal pilihan ganda, dan games interaktif. Nah, pada tampilan di pembelajaran 1 ini nantinya tampilannya akan sama pada pembelajaran 2, 3, 4, dan 5. Nah, pengguna bebas untuk menyetel video langsung pada e-modul interaktif dan dapat mengakses latihan soal langsung pada Google Form, dan juga dapat langsung mengakses games interaktif yang telah tersedia. Semua komponen yang ada di pembelajaran 1 sama halnya dengan isi pada pembelajaran 2 sampai pada pembelajaran 5 seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian selanjutnya ada fitur evaluasi. Terdapat tombol WhatsApp yang bisa langsung tersambung pada nomor guru yang mengajar mapel tersebut. Kemudian selanjutnya ada fitur glosarium, daftar pustaka, dan yang terakhir adalah profil pengembang e-modul interaktif. Selanjutnya adalah fitur-fitur yang terdapat dalam media pembelajaran e-modul interaktif. Yang pertama ada tombol yang berfungsi untuk membalik per halaman dalam e-modul ke arah kanan. Jadi di dalam e-modul interaktif nantinya itu ada yang namanya panah ke kanan dan ke kiri di bagian bawah e-modul interaktif. Kemudian selanjutnya ada tombol di bagian kanan atas, itu ada tombol download, tombol zoom, tombol audio suara, dan tombol bagikan atau share. Kemudian selanjutnya pada setiap pembelajaran mulai dari pembelajaran 1 sampai pada pembelajaran kelima itu ada yang namanya video pembelajaran. Nah, setiap video pembelajaran pada pembelajaran 1 sampai pembelajaran 5 itu nantinya berbeda-beda karena sesuai dengan materi yang ada pada setiap pembelajaran. Kemudian selanjutnya ada latihan soal. Latihan soal pilihan ganda itu pada setiap pembelajaran juga berbeda menyesuaikan materi yang ada pada setiap pembelajaran. Kemudian selanjutnya ada games interaktif. Games interaktif ini nanti sesuai dengan materi pembelajaran yang ada dalam e-modul interaktif. Kemudian selanjutnya ada tombol fitur bagikan yang bisa diklik, nantinya ada di share di sosial media seperti itu. Kemudian ada fitur di daftar isi, itu ada beberapa fitur. Yang pertama ada fitur kata pengantar, ada fitur daftar isi, kemudian peta konsep, pendahuluan, pembelajaran 1, pembelajaran 2, pembelajaran 3, pembelajaran 4, pembelajaran 5, kemudian ada fitur evaluasi, fitur glosarium, kemudian fitur daftar pustaka, kemudian ada daftar untuk menuju halaman profil pengembang, kemudian ada fitur klik warna kuning, itu ada panah kuning di bagian kiri atas di setiap kepala halaman, itu nanti berfungsi untuk masuk dalam halaman daftar isi. Kemudian yang terakhir ada tombol WhatsApp,
itu nantinya akan langsung menuju ke room chat guru yang mengampu pada mata pelajaran tersebut. Total fitur yang terdapat dalam e-modul interaktif ini adalah 22 fitur yang bisa dimanfaatkan guru dan juga pengguna e-modul interaktif untuk mengakses e-modul interaktif mulai dari awal sampai akhir, dan sangat memudahkan peserta didik dalam mengakses e-modul ini karena dengan adanya video pembelajaran, kemudian latihan soal yang langsung ke halaman Google Form, itu nantinya bisa langsung mengetahui skornya yang diperoleh itu berapa, kemudian yang salah itu yang mana, kemudian jawaban yang benar itu yang mana, itu sudah bisa langsung otomatis diketahui oleh peserta didik. Kemudian untuk video pembelajaran itu nanti bisa di setel langsung di e-modul interaktif tanpa menunggu yang lain. Jadi bisa diputar dan bisa dinyalakan dan bisa dimatikan sesuai dengan keinginan pengguna. Berikut tadi pemaparan dari perkenalan diri saya, kemudian ada tujuan pembuatan media pembelajaran e-modul interaktif, proses pengembangan media pembelajaran e-modul interaktif, cara penggunaan media pembelajaran e-modul interaktif, dan fitur-fitur yang terdapat dalam media pembelajaran e-modul interaktif. Sekian saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.